Kami dari kelompok 9 dengan judul Identifikasi Masalah Penyebab Terjadinya Longsor di Provinsi Bengkulu. Kami beranggotakan Muhammad Hafiz, Audi Taryoran, Gusvina Lutifa Ningrum, Calvin Ginting, Muhammad Faris Akil, Afia Rahdatul Aisy. Latar belakang masalah. Pulau Sumatera terletak dalam daerah yang mempunyai kondisi tektonik aktif. Adanya tumbukan antara dua lempeng membentuk zona sesar aktif Sumatera dan deretan gunung di sepanjang Pulau Sumatera. Pulau Sumatera termasuk daerah yang rawan akan bencana, salah satunya tanah longsor. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi bencana yang berada di posisi keempat dalam Indeks Risiko Bencana atau BNPB IRPB 2013. Untuk rentang waktu 2015 sampai dengan 2019 telah terjadi sebanyak 657 bencana berupa tanah longsor, banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim, dan abrasi, angin puting beliung, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Berdasarkan hal tersebut, kami memilih untuk memberi fokus permasalahan terhadap berbagai penyebab faktor bencana tanah longsor di daerah Provinsi Bengkulu. Metode, MEN. Yang kedua, ada metode. Yang ketiga, ada market. Yang keempat, ada materials. Yang kelima, ada mesin. Yang keenam, ada information. Dan yang terakhir, ada money. Identifikasi kategori. Identifikasi kategori di sini memiliki 7 identifikasi kategorinya, yaitu 1. MEN, kerusakan hutan akibat dari manusia yang tidak peka terhadap lingkungan. 2. Metode, daerah resapan air yang bermasalah karena hutan sering ditebang untuk dijadikan pemukiman. 3. Material, perubahan tata guna lahan karena kurangnya daerah resapan air. 4. Market, rusaknya hutan karena aktivitas pertambangan yang mengakibatkan lahan rusak, namun tidak pernah diusut tuntas oleh pihak berwajib karena pemerintah tidak tegas. 2. Permasalahan kawasan daerah aliran sungai di wilayah Bengkulu karena terdapat banyak perusahaan di daerah aliran sungai. 5. Mesin, adanya pabrik infrastruktur dan tidak adanya penanggulangan dari berubahnya tata lahan. 6. Information, 1. Kurang adanya informasi tentang seberapa rawan longsor daerah yang mereka tempati karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan. Selain itu, masyarakat enggan dan merasa pengetahuan tersebut kurang penting. 2. Kurangnya informasi maupun edukasi tentang bahaya kerusakan hutan yang mengakibatkan longsor. Sosialisasi dari pemerintah tentang permasalahan tersebut dinilai kurang atau belum berjalan sempurna. 7. Money, perusakan hutan lindung karena banyaknya sektor industri di daerah sekitar dan manusia yang memanfaatkan lahan untuk meraih keuntungan dari segi ekonomi. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah pengelompokan faktor-faktor penyebab kasus. Yang pertama, faktor MEN. Pertama adalah kerusakan hutan yang menyebabkan manusia tidak peka terhadap lingkungan, sekaligus mengakhiri faktor. Selanjutnya, faktor metode. Penyebab pertama adalah daerah resapan air bermasalah. Yang penyebabnya adalah hutan sering ditebang untuk dijadikan pemukiman, yang mengakhiri penyebab dari faktor metode. Selanjutnya adalah market. Penyebab pertama, rusaknya hutan karena aktivitas pertambangan yang menyebabkan lahan rusak, tapi tidak pernah diusut pada pihak berwajib, yang juga menyebabkan pemerintah tidak tegas terhadap aktivitas yang terjadi di kawasan hulu, sekaligus mengakhiri penyebab dari metode. Selanjutnya ada market.
Penyebab pertama, permasalahan kawasan penyangga DAS di wilayah Bengkulu yang menyebabkan terdapat banyak perusahaan di daerah resapan air. Selanjutnya ada materials. Penyebab pertama, perubahan tata guna lahan yang menyebabkan kurangnya daerah resapan air atau DRA yang sekaligus mengakhiri penyebab dari material. Selanjutnya ada mesin. Penyebab pertama, adanya pabrik infrastruktur yang menyebabkan tidak adanya penanggulangan dari berubah tata guna lahan yang mengakhiri penyebab dari mesin. Selanjutnya, sekaligus yang terakhir, faktor yang terakhir yaitu penyebab pertama, kurang adanya informasi tentang seberapa rawan longsor daerah yang mereka tempati, yang menyebabkan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan. Selanjutnya, juga menyebabkan masyarakat enggan dan merasa pengetahuan tersebut kurang penting. Selanjutnya, kurangnya informasi maupun edukasi tentang bahaya kerusakan hutan yang mengakibatkan longsor. Penyebab terakhir yaitu sosialisasi dari pemerintah tentang permasalahan tersebut belum berjalan, sekaligus mengakhiri penyebab faktor information. Selanjutnya ada money, kerusakan hutan lindung, yang menyebabkan banyaknya sektor industri, yang juga menyebabkan manusia memanfaatkan lahan untuk menjadi keuntungan dari segi ekonomi, sekaligus mengakhiri faktor penyebab dari money dan faktor penyebab dari pengelompokan penyebab permasalahan. Berikut adalah hasil analisis akar permasalahan dengan diagram tersebut. Selanjutnya untuk pencapaian akan dilanjutkan oleh Alfiah Radatul Aisy. Kepada Alfiah dipersilakan. Baik, terima kasih. Kemudian, seperti yang sudah dilihat sebelumnya, dari diagram fishbone, di sini terdapat kolom capaian dari berbagai masalah. Yang pertama, ada kerusakan hutan akibat berbagai aktivitas manusia pada fishbone M3.1, M2.1.1, dan M6.2. Dan capaian yang diperlukan adalah memperbaiki hutan. Kemudian masalah yang kedua, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang terdapat pada fishbone M1.1.1, M3.1.1, M5.1.1, dan M6.1.1 dan juga M7.1.1.1. Kemudian capaian yang diperlukan adalah membuat masyarakat peduli sekitar. Kemudian yang ketiga, ada masalah rusaknya daerah resapan air karena pembangunan yang terdapat pada fishbone M2.1, M5.1.1, M4.1.1, M3.2.1. Capaian yang diperlukan adalah memperbaiki daerah resapan air. Kemudian, masalah yang keempat adalah kurangnya informasi tentang bencana longsor yang ada di fishbone M6.1, M6.2, dan M6.1.1. Kemudian capaian yang dilaksanakan adalah banyaknya informasi tentang bencana longsor. Kemudian berikut ada berbagai solusi yang terjadi yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu solusi ide, program aktivitas, dan juga teknologi. Yang pertama ada solusi ide, adalah contohnya drone sebagai alat penanam bibit untuk area yang sulit dijangkau. Yang kedua, solusi melalui program aktivitas, contohnya mengembangkan organisasi peduli lingkungan. Yang kedua ada replanting, yang ketiga seminar tentang peduli lingkungan. Kemudian solusi yang ketiga melalui teknologi, yaitu yang pertama drone sebagai alat penanam bibit untuk area yang sulit dijangkau. Yang kedua rekayasa teknis resapan air hujan. Berikutnya analisis SWOT akan disampaikan kepada Calvin Ginting. Baik, terima kasih. Analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal. Kelebihan, yang pertama drone dapat menjangkau untuk area sulit dijangkau. Kedua, dapat memantau perkembangan bencana alam. Ketiga, mengembalikan fungsi hutan. Keempat, mengedukasi masyarakat. Dan kelima, mengurangi debit aliran permukaan dan menambah pengimbunan air tanah. Kelemahan, yang pertama, hanya dapat beroperasi pada cuaca tertentu. Yang kedua, membutuhkan biaya yang besar.
Yang ketiga, terbatasnya tempat dan waktu. Yang keempat, tidak semua daerah memenuhi syarat untuk menerapkan rekayasa sistem resapan air. Dan yang kelima, ketidakpastian pendanaan maupun sponsor dari pihak terkait. Selanjutnya ada faktor eksternal. Peluang. Yang pertama, perkembangan teknologi drone di bidang pertanian. Yang kedua, membuat platform peduli lingkungan. Yang ketiga, meningkatnya penjualan bibit tanaman. Yang keempat, menciptakan generasi yang peduli akan lingkungan. Dan yang kelima, menyuburkan tanah dan mempengaruhi jumlah air tanah. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, hilangnya dukungan pemerintah karena oknum perusahaan. Yang kedua, informasi kurang dapat dicerna oleh pendengar. Yang ketiga, rentan menjadi sarang nyamuk. Yang keempat, berpotensi menghilangkan lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, sulitnya membuka wawasan masyarakat yang berimbas organisasi kurang diminati. Selanjutnya ada strategi SO. Yang pertama, kerjasama antara organisasi peduli lingkungan dengan masyarakat. Yang kedua, memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Dan yang ketiga, penggunaan drone yang lebih efisien. Selanjutnya ada strategi WO. Yang pertama, menciptakan pipeline. Yang kedua, bekerjasama dengan perusahaan di bidang teknologi atau pertanian untuk mengatasi masalah biaya. Yang ketiga, mengoptimalisasikan penanaman pohon di jalan pintas. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama, melatih operator drone. Yang kedua, mengembalikan minat masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Selanjutnya, ada strategi WT. Yang pertama, perjanjian dengan pemerintah dan sponsor terkait. Dan yang kedua, membuat keseluruhan yang terstruktur. Dan terakhir, ada safe budgeting. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Guspina. Baik, selanjutnya ada strategi sasaran. Sasaran yang pertama yaitu mengembalikan minat masyarakat terhadap lingkungan, terdapat pada S3, S4, dan T5. Strateginya adalah mengadakan sosialisasi dengan diadakan kegiatan gotong royong dan aksi tanam pohon. Strategi yang kedua adalah gerakan sosial, diadakan kegiatan World Environment Movement, gerakan cinta lingkungan sedunia, dan juga challenge stress untuk warga. Sasaran yang kedua adalah memperbaiki kualitas tanah dan lahan, yaitu S5 dan O5. Strateginya adalah pembenahan tanah dan lahan, yaitu dengan kegiatan menggunakan praktik pertanian yang ramah tanah dan membuat terasering, reboisasi hutan, dan konversasi tanah. Strategi lainnya adalah pengaturan debit air di permukaan. Kegiatannya membangun drainase dan membangun bendungan air. Strategi selanjutnya adalah menyuburkan tanah dengan membuat irigasi dan merehabilitasi tanah yang rusak. Sasaran yang ketiga adalah bekerja sama dengan perusahaan di bidang teknologi atau pertanian untuk mengatasi masalah biaya, berada di W2 dan O1. Strateginya adalah membuat perjanjian dengan tanda tangan kontrak, penyampaian visi misi, dan persetujuan dari kedua belah pihak. Strategi yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik. Kegiatannya adalah rutin mengadakan pertemuan dan saling memberikan ide maupun bertukar pikiran. Berikut adalah presentasi dari kelompok 9. Terima kasih.